channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh @acep_saep88. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Link nanti saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh iya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Tanah Pengorbanan. Di tahun 1968 adalah tahun teramat kelam di bumi pertiwi. Tahun itu adalah saat dimulainya suatu peristiwa yang dinamai sebagai pembersihan terhadap para anggota PKI maupun simpatisannya. Beberapa lokasi pernah menjadi saksi bisu peristiwa horor yang sangat menyayat hati ini. Tidak terkecuali lahan ini, yang berlokasi terpencil di sebuah desa yang juga terpencil, sebidang lahan yang tidak rata. Bau bangkai menyengat pada siang itu. Burung-burung nazar dan gagak berseliweran di lokasi tersebut. Sementara beberapa orang jagal terlihat menjauhi lokasi sembari menutupi mulut dan hidung. Mereka terus berjalan hingga tibalah di jembatan bambu yang membentang di atas sungai yang hampir kering itu. "Kita harus tiba di desa sebelum maghrib. Pak Marbun sudah menunggu," ucap salah seorang relawan jagal. "Kang, saya masih tidak yakin kalau orang itu sudah mati. Konon dia bukan manusia biasa," ucap rekannya yang berbaju loreng putih. "Di zaman ini kamu masih percaya mitos, Jang? Itu tahayul, Jang. Kirawu hanya seorang petani biasa." Relawan tersebut menyanggah perkataan temannya itu. "Kang, sepertinya jembatan ini mau runtuh," ujar rekannya yang lain yang berada paling depan. "Aku akan mengeceknya, Kang Soleh," tukas relawan itu seraya menghampiri Soleh yang sedang termangu di atas jembatan. "Hati-hati, Kang Heri," ucap rekannya yang di belakang. Brak! Mendadak jembatan tersebut ambruk saat Heri mencapai lokasi Soleh. "Kembali, Kang Heri, Kang Soleh, jembatan ini sudah tidak bisa dilewati," seru Jajang. Di saat itu mendadak Jajang melihat siluet sesosok kakek-kakek sedang melihat ke arahnya. "Siapa itu?" teriak Jajang. "Ada apa, Jang?" teriak rekannya yang lain yang berada di belakang. Soleh dan Heri berhasil kembali saat jembatan bambu ambruk dan jatuh ke dasar sungai. Heri celingukan. Ia tampak terkejut ketika menyadari hari sudah gelap. "Celaka, kita tidak akan tiba di desa tepat waktu. Sungai ini terlalu lebar dan tebingnya terlalu tinggi untuk diseberangi," ucap Heri. "Kang Heri, itu apa?" Jajang dengan kedua mata terbelalak melihat ke arah satu titik di mana sesosok perempuan berpakaian merah menatap ke arahnya. Sosok perempuan tersebut berwajah sangat menakutkan. Wajahnya begitu rusak, menyisakan tengkorak yang sebagian terlihat. Heri dan yang lain terperangah melihat penampakan menakutkan tersebut. Belum selesai kekagetan mereka, sosok tersebut menghilang disusul tercekatnya Heri dan yang lain saat melihat ke arah Jajang. "Jang!" Heri hanya dapat berucap pendek saat melihat ke arah Jajang. "Kang Heri, sarang sedayana, pilih-lian," Jajang berucap lirih sebelum sosok demit tersebut menerkamnya. "Ah!" Jeder! Halilintar menyalak diiringi kilatan petir. Lokasi pun berganti. Brak, brak, brak. Suara tabuhan gendang membengkakkan telinga, mengiringi bangkitnya ratusan mayat di tanah kosong tersebut.
Ratusan mayat tersebut bangkit terus berjalan hanya ke satu arah, yaitu bibir jurang dengan pepohonan tinggi tumbuh di sana. Di antara dua pohon tinggi tampak sesosok kakek tengah tergantung dengan kondisi kedua tangannya terikat kedua batang pohon itu, sehingga kedua tangannya merentang. Kakek tersebut berambut panjang penuh uban sebahu. Mayat-mayat hidup itu berhenti pas di depan si kakek. Mereka kemudian berlutut. Sementara si kakek yang kedua matanya dalam kondisi terpejam serta sekujur tubuh dipenuhi luka tembakan yang masih mengeluarkan darah, mendadak membuka kedua matanya. Aing bakal males pati kasakabehan, nugas mateni aing jiung babaturan. Kakek tersebut berucap dengan suara parau disertai kilatan di kedua matanya. Set! Tali yang mengekang kedua tangannya putus tanpa sebab. Tubuh kakek itu melayang ke atas tanah. Kuari, ayo, urang penus sekabehan jalmanu ngarikun urang, balat-balat melu parang. Kakek itu berujar dengan suara lantang. Wah, wah. Mayat-mayat hidup itu berteriak menyambut ujaran sang kakek. Setelah itu, suasana pun menjadi hening. Para mayat hidup mendadak tidak terlihat lagi. Kakek tersebut juga turut menghilang. Pagi hari di seberang jembatan bambu yang telah runtuh, seorang laki-laki berseragam tentara sedang termangu di ujung jembatan runtuh. Di belakangnya, para warga desa yang terdiri dari beberapa orang laki-laki dan perempuan sedang memperhatikan ke arahnya. Maaf Pak Marbun, kalau boleh tahu apa yang sebenarnya telah terjadi? Tanya salah seorang laki-laki kepada tentara itu. Mereka gagal keluar dari area itu. Kemungkinan besar mereka dijemput Sangkapati. Tukas Pak Marbun. Sekarang, ayo kita bunuh semua orang yang menyakiti kita. Para anak buahku semua ikut perang. Aku akan membalas dendam ke semua yang sudah membunuhku dan teman-temanku. Terus apa yang akan kita lakukan, Pak? Lahan itu adalah tempat kami berladang menanam padi setiap musim hujan. Sekarang lahan itu telah tercemar darah. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan jika kami ingin menanam padi, kata warga itu lagi. Pak Marbun terdiam sejenak. Ia kemudian berujar, Abah Jahri akan membantu kita membersihkan lahan itu. Beliau tahu apa yang harus kita lakukan. Para warga tampak saling pandang sambil berbisik. Di hari berikutnya, Pak Marbun bersama beberapa orang warga menyeberangi sungai kering tersebut. Bersama mereka hadir pula seorang tokoh masyarakat yang dikenal sebagai ahli ibadah, yaitu Abah Jahri. Abah, apakah tanah ini bisa ditempati? Tanya Pak Marbun. Tentu saja Pak, tentunya dengan syarat semua yang ingin tinggal di sini siap mematuhi segala ketentuan, jawab Abah Jahri. Ketentuan yang seperti apa, Bah? Tanya Pak Marbun. Abah Jahri sejenak berhenti di area tidak jauh dari jembatan bambu. Mereka semua disesatkan Sangkapati. Tempat ini bisa aman jika kita siap mendirikan masjid di sini, ucap Abah Jahri. Baiklah, Bah. Di mana kira-kira lahan yang cocok untuk memulai pembangunan masjid, Bah? Tanya Pak Marbun. Kita lanjutkan dulu perjalanan. Area di sekitar pohon sengon besar itu adalah lahan yang cocok, tukas Abah Jahri. Maaf, Bah, pembangunan masjid akan sia-sia jika tidak ada satupun orang yang menggunakannya. Mengingat di sini adalah lahan yang kosong, kata seorang warga. Abah Jahri hanya tersenyum. Kita akan tinggal di sini. Kita akan bangun desa untuk melindungi semua orang dari intayan bahaya, ucapnya. Di bawah pohon sengon itu Abah Jahri berdiri seraya memanjatkan doa. Tidak lupa ia membaca ayat suci Al-Quran.
Sementara Pak Marbun dan yang lain mengaminkan doa-doa Abajari. Setelah itu Abajari melihat sekeliling. "Dia ada di sini," ucapnya. "Sangkapati, Pak." "Ya, kamu yang tinggal di tempat ini, tolong kembalikan warga saya. Saya memberitahu kepadamu, tempat ini akan dibersihkan untuk tempat tinggal warga saya." Pak Marbun dan warga yang lain terlihat celingukan saat Abajari berbicara dalam bahasa daerah. Sayup-sayup mereka mendengar suara Paro, seorang perempuan yang entah dari mana sumbernya. "Berani kamu merebut tanahku, tidak akan ku kembalikan orang-orang yang sudah jahat ke sesama, terus tidak menguburkan mereka dengan layak." Abajari membaca ayat kursi seraya memejamkan kedua matanya. Mendadak hari menjadi gelap, padahal waktu menunjukkan malam masih lama. "Pak Marbun, ini pertanda buruk. Sangkapati telah menutupi matahari menggunakan kekuatannya," ujar seorang warga dengan khawatir. "Tenang, Pak, kita tunggu Abajari selesai melakukan pembersihan," tukas Pak Marbun. Kegelapan terus menyelimuti hingga hari itu seperti sudah di tengah malam saja. Angin berhembus kencang diiringi suara cicitan misterius seperti suara cicitan kelelawar di udara. Mendadak sesosok negatif perempuan berwajah rusak muncul di hadapan Abajari. "Kau berani-beraninya mengganggu ketentramanku," teriak sosok perempuan itu dengan suara parau bergema. "Maaf Nyi, bukan berani mengganggu, tapi saya ingin warga yang disesatkan dikembalikan," tukas Abajari. Tiba-tiba sosok perempuan itu menerkam ke arah Abajari, namun terkamannya tidak dapat mencapai Abajari. Sebaliknya Abajari dapat membuat mundur sosok demit tersebut. "Lebih baik kamu pergi, atau tidak dapat kembali lagi ke dunia manusia. Kamu akan menjadi makhluk halus biasa," tukas Abajari seraya mendorongkan tangan kanan ke arah sosok itu. "Ah, awas, aku akan kembali lagi 30 tahun dari sekarang," teriak sosok itu kemudian menghilang. Tidak lama kemudian kegelapan pun sirna, hari kembali terang. "Alhamdulillah, dia telah pergi, namun ancamannya tidak bisa dianggap remeh," ucap Abajari seraya mengusap wajahnya. Pak Marbun dan yang lain menghela nafas lega setelah mendengar perkataan Abajari. "Sekarang kita bisa membangun desa ini, namun tanah yang di selatan sana sebaiknya jangan digarap dulu. Para anggota PKI banyak dieksekusi di sana," ujar Pak Marbun. "Putraku Mahfud akan senang dengan suasana baru," gumamnya. Setelah itu seluruh warga yang bersama Pak Marbun dan Abajari bergotong royong membersihkan area sekitar pohon sengon. Mereka akan membangun masjid lebih dahulu. Hingga 10 tahun kemudian area yang berdekatan dengan lokasi penghakiman itu menjelma menjadi sebuah desa yang cukup ramai. Pak Marbun pun telah didaulatkan sebagai pendiri desa dan dipilih secara aklamasi sebagai kepala desa. Ia pun meninggalkan kesatuannya di Angkatan Darat demi mengemban tugas sebagai kepala desa. Desa baru tersebut meski terlihat aman dan tentram, namun di baliknya terdapat misteri yang menyelimuti, terutama soal kekhawatiran Pak Marbun mengenai anaknya Mahfud. Hari itu Mahfud bersama 2 orang temannya sedang meninjau lahan yang rencananya akan dibangun balai desa resmi. Selama ini rumah Pak Marbun yang lebih besar dari rumah-rumah warga yang lain dijadikan balai desa sementara. "Saya tidak mau menebangi pohon lagi, longsor pasti akan terjadi jika pohon-pohon yang tersisa di sebelah timur desa kita ditebangi. Satu-satunya lahan yang memungkinkan untuk mendirikan balai desa adalah lahan di selatan itu," ujar Mahfud seraya menatap ke arah padang ilalang di selatan desa.
Tanah itu sengaja dibiarkan kosong karena dulunya adalah ladang pembantaian. Tanah itu lebih cocok tetap dikosongkan atau dibuatkan monumen peringatan di sana, tukas salah seorang temannya. Klinik, tanah bekas apapun sama saja, mau bekas pembunuhan massal atau bekas pemerkosaan massal, tanahnya tidak masalah jika kita memanfaatkan demi kemaslahatan warga. Apalagi dengan dibangunnya balai desa di sana, niscaya desa ini akan semakin berkembang, serga Mahfud seraya terkekeh. Ia kemudian melihat ke arah temannya yang satu lagi. Kang Dadang, bagaimana menurutmu jika desa ini meluas hingga selatan? Ucapnya ke arah Dadang. Itu bagus. Benar katamu. Desa ini perlu perluasan, tapi memperluas ke barat dan timur tidaklah memungkinkan karena terhalang hutan yang tidak boleh dirambah. Ke utara terhalang sungai yang lebar dan tiadanya jembatan seperti di kota-kota. Tukas Dadang agak gelagapan. Tuh, Kang Dadang saja setuju Kang Asep. Desa ini harus berkembang. Tidak bisa begini-begini saja. Pembangunan haruslah dilanjutkan. Uang desa dari pemerintah jangan ditilap buat kepentingan pribadi, ucap Mahfud seraya tertawa. Asep hanya tergagas sembari menggeleng. Jika semua orang pemikirannya sama seperti Kang Mahfud, tanah kuburan pun pasti akan digusar untuk dijadikan pemukiman, sindir Asep. Lah, itu kan bukan tanah kuburan, Kang. Itu hanya tanah kosong, bekas orang-orang menaruh mayat korban eksekusi massal. Apalagi mayat-mayat itu konon sebenarnya tidak ada, bahkan tidak ada bukti jika para tentara dan relawan anti PKI membawa tahanannya kemari, kata Mahfud. Saya sudah menelusuri padang ilalang di pinggir jurang kecil itu, tidak ada apa-apa. Kang Mahfud pernah mendengar cerita tentang Kirawung? Tanya Asep tiba-tiba. Pernah, dia salah seorang petani simpatisnya PKI bukan? Ada apa Kang Asep menanyakan soal dia? Tukas Mahfud balik bertanya. Asep menatap ke arah jajaran batang pohon tinggi yang berada di bibir jurang. Di sanalah Kirawung dibentangkan, kemudian diberondong menggunakan Thompson. Konon mayatnya yang seharusnya tergantung di sana menghilang begitu saja. Begitupun dengan ratusan mayat yang dikumpulkan di lahan itu. Mahfud sejenak mengernyitkan kening saat menatap jajaran pohon-pohon yang dimaksud Asep. Ia tercekat dan tampak gugup. Apa mungkin ini entah hanya penglihatanku saja? Tapi di sana memang ada seorang yang tergantung di kedua tangannya. Seorang kakek bermata sayu melihat ke arah kita. Ujar Mahfud membuat Asep dan Dadang terkejut. Tuh, apa saya bilang? Kata Asep merasa menang. Aku akan mencoba meminta izin padanya. Setidaknya izin membangun rumah. Jika aku berhasil membangun rumah di sana, maka desa ini akan berkembang, kata Mahfud membuat Asep dan Dadang menepuk kening. Itu sangat beresiko, Kang, cegah Asep. Masih ada apa cari, Kang Somad juga pasti mau membantu kita untuk membersihkan tanah terlarang ini. Cobalah pikirkan, untuk apa planet ini diciptakan Tuhan, kata Mahfud membuat Asep menggelengkan kepala. Boleh-boleh saja Kang Mahfud mengotot ingin mendirikan bangunan di sana, tapi kami jangan dilibatkan ya. Kami tidak mau terkena bala, kata Dadang seperti mengancam. Saya tidak akan membawa kalian berdua ke dalam bahaya. Biar bahaya saya yang tanggung sendiri, kata Mahfud. Akhirnya Asep dan Dadang hanya bisa mengusap muka karena kengototan Mahfud yang ingin memperluas desa dengan cara membangun rumah untuknya terlebih dahulu. Lalu Mahfud seorang diri membabat semak-semak, rerumputan ilalang hingga pepohonan kecil. Entah atas dasar pertimbangan apa, Mahfud memilih lahan untuk mendirikan rumah tepat di samping kontur tanah yang mirip jurang kecil.
sehingga otomatis jika rumahnya selesai dibangun yang akan terlihat hanya atapannya saja, karena bagian pondasi hingga dinding akan terhalang pematang. Singkat cerita, Mahfud mendirikan rumah di sana dengan bantuan sebagian warga yang loyal terhadap Pak Marbun ayahnya. Setelah rumah berdiri, tidak lupa ia mengajak istri tercinta tinggal di rumah itu. Ia tidak peduli dengan berbagai tentangan, baik dari keluarga maupun warga sekitar. Baginya, ia harus memulai perluasan desa agar menjadi lebih ramai dan maju ketimbang saat ini. Membawa istri tinggal di rumah yang lokasinya terpencil tentu bukan hal yang bagus, namun itu tetap ia jalani hingga kelahiran putra pertamanya, Dodi Sanjaya. Sementara itu, di sebuah rumah berbalik bambu, Dadang sedang menemani istrinya memasak di dapur. Saat itu sore menjelang malam. "Kang, kok Kak Mahfud berani sekali ya tinggal di area dekat lokasi pembunuhan itu? Tempat itu kan serem," ucap istri Dadang. "Entahlah Nyai, Kang Mahfud itu keras kepala, susah dibilangin, tapi dia ngotot ingin memperluas desa dengan cara membangun rumah terlebih dahulu di tanah larangan itu. Sayang ucapannya tidak berhasil. Pak Kades tidak mengizinkan pembangunan balai desa di dekat rumah Kang Mahfud. Pak Kades juga pasti memiliki pertimbangan mengenai tanah larangan itu," tukas Dadang. Nyai Sarna, istrinya Dadang, meneruskan mengipasi nasi kukus di dalam dulang kayu sembari mengaduk-aduknya. Sementara Dadang kembali menyeruput kopinya sambil mendengarkan alunan musik qosidah dari radio kecil yang tergantung di dinding rumah. Tapi tidak lama kemudian, mendadak alunan musik qosidah berubah menjadi alunan musik tradisional khas Sunda, seperti suara petikan kecapi yang diiringi gesekan rebab. "Kenapa dipindahkan, Kang? Lagu qosidah kan lebih baik diperdengarkan di jam sekarang daripada mendengarkan lagu daerah," ucap Sarna seraya menatap gusar ke arah Dadang. Dadang pun terlihat kebingungan. "Aku tidak memindahkan gelombang channelnya, Nyai," jawab Dadang. "Lantas kenapa channel radio mendadak terpindah sendiri?" "Kang, Nyai takut, Kang. Sepertinya ada sesuatu yang mengganti suara radio dengan petikan kecapi," ucap Sarna seraya meninggalkan dulang berisi nasi yang asapnya masih mengepul. "Ini aneh, bukannya Kang Somad setiap malam selalu berpatroli?" kata Dadang seraya menengok ke arah radio. Dadang mencoba menajamkan pendengarannya, sedangkan istrinya kini merangkulnya dengan ketakutan. Tampaknya Sarna mengetahui apa sebenarnya yang telah mengubah suara radio menjadi suara petikan kecapi dan gesekan rebab. "Sabar Nyi, Kang Somad pasti sedang berkeliling sekarang," kata Dadang mencoba menenangkan istrinya tersebut. Sayup-sayup terdengar suara teriakan. "Allahu Akbar! Kang Somad!" gumam Dadang seraya memeluk istrinya. Terdengar suara riuh di luar. Suaranya seperti kepakan kelelawar yang jumlahnya ratusan. Dadang dan Sarna hanya bisa saling berpelukan dengan rasa takut yang menjadi-jadi. Ditambah suara lolongan serigala di kejauhan membuat keadaan terasa sangat horor. Mendadak Sarna pun melihat siluet sesosok tinggi besar, berpakaian serba merah, dengan rambut gondrong, berwajah menyeramkan menatap ke arahnya. "Kang Dadang, itu apa?" jeritnya seraya membenamkan kepala ke dada suaminya. "Siapa itu? Kau iblis itu kah?" Dadang terbelalak melihat ke arah sosok itu. Terdengar suara erangan halus dari sosok tersebut, diiringi kedua tangannya yang kerempeng menjamah tubuh Sarna, membuat perempuan itu menjerit sejadi-jadinya. Lalu makhluk tersebut pun menghilang, membawa serta Sarna entah kemana. "Nyai,
teriak Dadang sejadi-jadinya ketika istri tercintanya hilang dibawa kabur sosok demit itu. "Kembalikan istriku, dasar iblis!" teriaknya seraya bangkit dari posisi duduknya, kemudian lari mondar-mandir di dalam rumah. Tiba-tiba terdengar suara bergema parau dan berat di telinga Dadang. "Kalau kamu ingin istrimu dikembalikan, bunuh si Mahfud dan keluarganya. Bersihkan tanah larangan dari orang-orang. Jangan ada satupun orang yang tinggal di situ," ucap demit itu. Dadang termangu setelah mendengar perkataan makhluk tersebut. Ia ragu untuk memenuhi permintaan itu, namun ia harus melakukannya demi istri tercintanya. "Baiklah, saya akan melakukan apa yang kau minta." Setelah berkata demikian, Dadang terduduk lesu. Ia merasa bimbang untuk memenuhi permintaan makhluk yang telah membawa istrinya. Mahfud adalah sahabatnya. Ia tidak tega jika harus menjadi musuh dalam selimut bagi sahabatnya itu. Di sisi lain, ia tidak mau kehilangan istrinya. Akhirnya pada suatu hari, Dadang pergi ke barat, tepat ke arah lebatnya hutan yang disebut sebagai Alas Kawuni. Entah apa yang dipikirkannya, hingga ia berani memasuki hutan yang belum pernah dijamah siapapun. Bimbang dan ragu, itulah yang dirasakannya. Ia harus berjalan kemudian termangu di atas akar pohon raksasa sembari menatap kejauhan. Mendadak pundaknya pun disentuh seseorang dari belakang, membuatnya terlonjak kaget setengah mati. Ketika menengok ke belakang, dua pasang mata beradu. Dadang terperanjat mundur ke belakang. "Ada yang bisa dibantu anak muda?" ujar kakek yang baru saja menepuk pundak Dadang. "Kakek siapa? Kenapa ada di tengah hutan angker ini?" Dadang berucap gemetar. "Seharusnya saya yang bertanya begitu," tukas kakek berambut putih panjang tergerai itu. Dadang pun nampak ragu-ragu untuk mengatakan apa yang sebenarnya sedang ia lakukan di hutan. "Saya sedang mencari istri saya yang diculik lelembut, kek." "Hehehe, kasihan sekali kamu, nak. Kamu menjadi korban atas kesalahan temanmu yang mencoba-coba mengusik para lelembut yang sudah tinggal di sana sejak hari itu," kata kakek itu. Dadang terdiam kemudian berucap, "Makhluk itu menginginkan saya membunuh teman saya, tapi saya tidak dapat melakukannya begitu saja. Dia itu adalah teman saya, tapi saya ingin istri saya kembali, kek. Saya tidak mau kehilangan dia," ucap Dadang. "Hehehe, kasihan, kakak akan bantu kamu menemukan istrimu. Tapi syaratnya adalah tanah pengorbanan harus bersih dari unsur manusia. Nanti kakak akan memberitahu caranya," jawab kakek itu. "Tapi saya belum tahu nama kakek." "Oh ya, nama saya Dadang, kek. Istri saya bernama Sana Sulistiowati. Saya sangat senang jika kakek dapat menolong saya," kata Dadang begitu mudahnya tertarik dengan tawaran kakek misterius itu. "Panggil saja kakek Kirawu." Hehe. Dadang sontak tertegun saat kakek itu menyebut nama yang tidak asing di telinganya itu. "Jadi kakek Kirawu? Bukankah Kirawu sudah lama meninggal?" Dadang seolah tidak percaya jika kakek itu benar-benar Kirawu. "Hehehe, kakek sudah lama hidup sejak zaman Pakuan Pajajaran." Dadang tersentak kaget mendengar perkataan Kirawu. Rasa-rasanya tidak mungkin ada orang yang hidup sejak zaman kerajaan Pajajaran. Artinya sebelum bumi pertiwi dijajah kolonial, Kirawu sudah ada. Kirawu hanya menyeringai tertawa menyaksikan Dadang yang sedang keheranan. Beberapa saat kemudian ketika malam tiba, Kirawu membawa Dadang menuju sebuah bangunan berupa rumah panggung beratap ilalang tidak berdinding.
Bangunan tersebut terletak di antara rimbunnya pepohonan. Di depan bangunan terdapat sebuah kolam dengan air mancur yang misterius. Dadang terheran-heran melihat air mancur di dalam kolam tengah hutan itu. Bagaimana bisa air tersebut memancari dari tengah-tengah kolam, sedangkan yang ia tahu air mancur seperti demikian membutuhkan alat penyembur mekanis. "Kamu tunggu di sini ya, Nak. Kakak akan mengambil media pemanggilan dulu." Kirawu beranjak meninggalkan Dadang yang berdiri sendirian di tepi kolam. Samar-samar Dadang melihat bayangan sosok makhluk yang menculik istrinya. "Kau, kembalikan istriku!" teriak Dadang sambil menunjuk sosok itu. "Hehehe, jangan tertawa emosi, Nak." Kirawuk rupanya sudah kembali dengan membawa sebuah boneka kayu yang sepasang tangannya dapat digerakkan menggunakan tangkai seperti wayang. Ia kemudian menancapkan bagian bawah boneka itu ke tanah. "Kakek akan memanggil sosok Sangkasena. Dia akan bernegosiasi denganmu." Kirawuk dalam posisi berdiri merapal mantra di hadapan boneka medianya. Beberapa saat kemudian boneka tersebut bergetar kencang diiringi suara mendesis yang cukup keras. Mendadak boneka tersebut melayang ke udara, kemudian diselimuti asap tebal serta bau dupa. Begitu asap tebal tersebut menepis, muncullah sesosok negatif berukuran besar dengan pakaian berwarna merah. Itulah sosok Sangkasena, lelembut yang dipanggil Kirawu. Dadang tampaknya tidak sabar ingin tahu di mana istrinya. "Katakan, di mana istriku kau sembunyikan?" teriak Dadang sambil menunjuk-nunjuk ke arah Sangkasena. "Sabar dulu anak muda, semua butuh proses," ujar Kirawu seraya melambaikan tangan ke arah Sangkasena. Sangkasena melayang kemudian mendarat di hadapan Dadang dan Kirawu. "Bunuh Mahfud dan istri serta anaknya," terdengar suara Paro Sangkasena berbicara. "Saya tidak dapat melakukannya," teriak Dadang. "Jika kau tidak melakukan, istrimu yang akan mati ditelan olehku." Ancaman Sangkasena membuat Dadang tentu saja ketakutan dan bingung bukan main. Apakah ia harus membunuh sahabatnya sendiri demi istrinya? Ia benar-benar bimbang memilih sahabatnya atau istrinya. "Kamu sudah menyanggupi waktu hari pertama Sangkasena datang, anak muda," ujar Kirawu. Dadang pun hanya terdiam. Memang benar ia telah menyanggupi permintaan Sangkasena. Namun itu ia lakukan atas dasar panik karena istrinya diambil begitu saja oleh Sangkasena dari pelukannya. "Kek, saya mohon bantu saya, Kek. Jika memang saya harus membunuh teman saya, apa boleh buat?" ucap Dadang dengan suara bergetar. "Hehehe, kakek akan membantumu, Nak. Kamu bunuhlah terlebih dahulu yang menurutmu mudah untuk dibunuh," tukas Kirawu. "Kabar baiknya buat kamu, kita sebaiknya melakukan hal yang dapat menghancurkan keluarga itu terlebih dahulu," hehe, sambung Kirawu. Setelah mendapat arahan dari Kirawu, Dadang setuju untuk terlebih dahulu menghancurkan keluarga Mahfud dengan cara menculik putranya, Dodi Sanjaya, yang saat ini sudah beranjak dewasa. Dodi saat ini sedang mengenyam bangku kuliah di kota. Misi Dadang bersama Kirawuk berhasil membuat Dodi seolah-olah menjadi pelaku utama pemerkosaan dan pembunuhan terhadap pacarnya sendiri, yaitu si Rati. Itu terjadi ketika Dodi mengalami mati suri pasca berhasil mengusir Sangkasena. Di dalam mati surinya, Dodi melihat dirinya diculik 2 orang suruhan Dadang. Ia pun melihat ada 2 dirinya setelah seorang begawan merapal mantra dan menyiramkan darahnya ke tubuh suruhan Dadang.
Pada hari itu setelah berhasil memfitnah Dodi, Dadang kembali ke desa. Malamnya dia pergi ke tanah pengorbanan. Apa yang akan dilakukan pasti bukan sesuatu yang baik. Dadang melakukan penyiraman air di atas tanah larangan yang didapatkan dari kolam depan rumah Kirawu. Selanjutnya ia menebarkan bunga-bunga berbau tajam di atasnya. Setelah itu ia mengenakan topeng yang biasa digunakan perampok. Kemudian ia menuju rumah Mahfud yang letaknya cukup dekat dari situ. Ia berperilaku seolah-olah hendak merampok. Sementara di dalam rumah, istrinya Mahfud yakni Rodiah terbangun dari tidurnya karena merasa ingin membuang air kecil. Ia pun bangun kemudian pergi ke dapur di mana kamar mandi berada. Mendadak ia melihat sosok laki-laki datang menerjangnya. Rodiah menjerit sejadi-jadinya. "Tolong, rampok!" teriaknya. Tentu saja Mahfud yang sedang terlelap langsung terbangun mendengar jeritan istrinya. Ia langsung menuju dapur mendapati seseorang sedang mencekik leher istrinya. "Lepaskan dia, keparat!" Mahfud melompat ke arah orang yang sedang mencekik istrinya tersebut. Tiba-tiba ia tertegun saat sosok negatif muncul di hadapannya, kemudian menarik sukmanya keluar. Anehnya meski yang ditarik hanya sukmanya, tubuh Mahfud turut menghilang. Sementara Rodiah yang bernasib malang kini terbujur kaku di belakang pintu dapur. Sementara Dadang tampak berlutut di samping perempuan yang ia bunuh tersebut. Ia menangis terseduh-seduh merasa sangat bersalah atas apa yang telah diperbuatnya. Ini semua demi istri tercintanya. "Maafkan saya, Rodiah. Maafkan saya, Mahfud. Saya tidak mempunyai pilihan. Seandainya istri saya sudah tiada, saya lebih memilih untuk mati daripada mengkhianati kalian." Begitulah ratapan Dadang sebelum ia pergi keluar meninggalkan rumah Mahfud. Dari kejauhan terlihat Kirawuk manggut-manggut merasa puas dengan apa yang sudah dilakukan oleh Dadang. "Setidaknya aku bisa membersihkan tanah itu untuk kubangun istana kerajaanku nanti." Hehehe, gumamnya seraya berlalu. Hari itu Dodi bersama Andre pergi ke kabupaten untuk mengunjungi Pak Dadang di penjara. Tujuannya tidak lain untuk mengorek keterangan lebih mengenai sosok Kirawu. "Saya tidak tahu jika selama ini Dadang menyembunyikan rahasia dari saya dan warga desa Cikahuripan. Anda terlihat begitu baik, tapi ternyata saya tidak bisa berkomentar apa-apa lagi," ujar Andre saat berhadapan dengan Pak Dadang yang dihalangi bilik dengan kaca berlubang. "Saya melakukan itu demi istri saya, Nak Andre. Saya tidak punya pilihan," tukas Pak Dadang dengan wajah lesu. "Lalu kenapa Anda diam saja? Tidak melaporkan kehilangan itu ke Pak Kades maupun warga lain? Paman saya pun pasti akan membantu kalau Anda terus terang." Andre tampak tidak sabar. "Tujuan Pak Dadang untuk membunuh saya, ayah saya, dan ibu saya bukan? Anda berhasil membunuh ibu saya dan membuat ayah saya tinggal di rumah sakit jiwa. Saya sampai detik ini masih hidup. Apa yang akan terjadi setelah Anda gagal membunuh seluruh keluarga saya?" Dodi menatap tajam ke arah Pak Dadang seraya berbicara dengan nada tajam. Pak Dadang tampaknya tidak mampu menjawab. Ia hanya terdiam dengan raut wajah suram. "Jawab, Pak," sentak Andre. "Makhluk itu mengancam akan membunuh istri saya jika saya memberitahu semua orang mengenai penculikan itu," tukas Pak Dadang seraya menghela nafas. "Kenapa itu terdengar seperti manusia? Mengancam-ngancam ala manusia. Kalau mendengar keteranganmu, tampaknya benar kata Pak Somad. Sesuatu yang tidak terlihat namun berbahaya yang datang dari hati yang jahat," kata Andre.
Saya mungkin memiliki hati yang jahat, namun itu demi kembalinya istri saya. Saya sangat mengkhawatirkannya. Ia diculik ketika sedang mengandung 2 bulan. Sekarang hampir 30 tahun berlalu, istri saya belum juga kembali. Saya sudah pasrah sekarang. Apapun yang akan terjadi pada saya, akan saya terima, tutur Pak Dadang. Pak Dadang, apa Anda mengenal Kirawu? Kalau iya, beritahu kami di mana tempatnya berada, kata Andre ketika teringat hal pokok yang harus diketahuinya dari Pak Dadang. Pak Dadang terlihat ragu saat ditanya Andre mengenai begawan itu. Dia ada di tengah alas kawuni. Jika kalian ke sana, akan menemukan sebuah rumah panggung tanpa dinding dengan kolam air mancur di depannya, tutur Pak Dadang dengan nada gemetar. Seharusnya kita kemari bersama Pak Somadi. Aku merasa mengorek keterangan mengenai Kirawuk akan menimbulkan malapetaka di sini. Aku merasakan tempat ini menjadi gelap, ujar Andre seraya mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Dodi turut melihat-lihat ke sekeliling. Benar apa yang dikatakan Andre. Kemana mereka? Tidak mungkin petugas itu meninggalkan kita begitu saja, ujar Andre saat menyadari di tempat tersebut tinggal ia, Dodi, dan Pak Dadang. Sangkasena akan datang, kita tidak dapat kabur darinya, kata Pak Dadang cemas dari balik kaca. Waktu itu saya melihatnya tenggelam ke dalam rawa gaib. Saya pikir dia tidak akan kembali lagi, kata Dodi. Iblis tidak akan pernah bisa dibunuh manusia. Kita hanya bisa mengusirnya atau menegurnya. Sekarang yang lebih gawat, Sangkapati telah keluar dari kurungannya. Ada apa dengan Abajari? Kata Pak Dadang sembari penasaran ke arah Dodi dan Andre. Beliau telah meninggal tepat di malam tanggal 1 Januari menjelang tahun ke-30, tukas Andre. Pak Dadang terlihat tertegun mendengar jawaban Andre, sementara Dodi terlihat waspada ketika suatu asap putih menguar memenuhi ruangan. Dep! Mendadak listrik pun padam, menyebabkan semua lampu di ruangan tersebut mati. Celaka, dia benar-benar datang, ucap Pak Dadang. Aku tidak mau menjadi pengikut mereka. Bagi kalian saya mohon, bunuh saya sekarang, pinta Pak Dadang tiba-tiba. Andre dan Dodi tidak menghiraukan kata-kata Pak Dadang. Mereka berdua saling membelakangi, mewaspadai apa yang akan terjadi selanjutnya. Nah Andre, nah Dodi, saya mohon, bunuh saya sekarang, pinta Pak Dadang lagi seraya celingukan dengan panik ketika suatu bau menyengat memenuhi ruangan. Kami tidak bisa begitu saja membunuh seseorang, meskipun orang itu memiliki salah terhadap kami. Tetap di sana Pak, jangan kemana-mana, kata Andre seraya merogoh kitab suci Al-Quran dari tas gendongnya. Aku tidak pernah mengalahkan iblis secara sengaja. Apa aku bisa mengalahkan iblis itu lagi? Ujar Dodi seraya membelitkan kalung rati di pergelangan tangan kanannya. Kau harus bekerja sama. Tampaknya musuh benar-benar telah mengurung kita di dalam lingkungan gaib, tukas Andre seraya membaca ta'awuz dan basmalah. Dodi melihat sekeliling, samar-samar ia melihat sosok perempuan berkebaya merah dengan wajah hancur separuh hingga memperlihatkan tengkoraknya. Pantas saja siang hari tiba-tiba menjadi gelap. Rupanya ini ulah Sangkapati, ujar Pak Dadang membuat Dodi dan Andre sejenak mengalihkan perhatian. Apakah Sangkapati peliharaannya Kirawuk juga? Tanya Dodi. Pak Dadang hanya menggelengkan kepala. Hanya Sangkasena yang selalu patuh terhadap Kirawuk. Sangkapati adalah sosok yang lain, sosok seorang perempuan berkebaya merah berwajah hancur. Ia lebih sakti daripada Sangkasena. Aku pikir Sangkasena yang akan muncul, tapi rupanya
Sangkapati yang datang. Lanjut Pak Dadang seraya mengusap wajahnya ketika ia menyadari ada sosok di belakangnya sedang berjalan ke arahnya. Pak Dadang, itu di belakangmu, pekik Dodi ketika sosok yang baru dilihatnya sedang berjalan pelan ke arah Pak Dadang. Andre yang berada di samping Dodi membaca doa serta ayat-ayat suci sebanyak-banyaknya. Namun sialnya sosok tersebut tidak juga pergi. Kamu membacanya dalam kondisi panik, Dre. Cobalah tetap tenang, kata Dodi seraya mengacungkan telunjuk ke arah sosok Sangkapati di belakang Pak Dadang. Hanya Abah Jari yang dapat mengalahkannya. Tapi sekarang, ucap Pak Dadang tanpa berusaha menoleh ke belakang. Allahu Akbar, teriak Andre ketika Sangkapati mencapai tempat Pak Dadang. Sudah saya bilang, bunuh saya cepat, ucap Pak Dadang memelas ketika hawa dingin berhembus mengenai pundaknya. Sosok Sangkapati semakin mendekat saja ke arah Pak Dadang. Mulutnya yang sebagiannya telah hancur membuka, memperlihatkan gigi-giginya yang kotor dan keropos. Sangkapati bersiap menerkam leher Pak Dadang dari belakang. Hap! Mendadak terdengar suara ledakan disusul pecikan api dari pintu menuju ruangan di mana Pak Dadang berada. Pintu tersebut terbuka. Pak Dadang yang berhasil menghindari serangan Sangkapati berhasil keluar dari bilik isolasinya. Anda? Dodi terkejut melihat seorang polisi tengah mengokang sepucuk shotgun. Rupanya ia yang menembak pintu hingga hancur. Kita harus keluar dari sini, ujar polisi itu seraya menarik Pak Dadang keluar dari tempat itu. Dodi dan Andre pun mengikuti sembari membaca doa-doa. Anda bisa melihat makhluk itu juga? Tanya Andre heran. Semua orang yang berada di sini pasti bisa, termasuk teman-teman saya yang telah pulang lebih dulu ke rumah masing-masing. Polisi itu mendadak menghentikan langkah ketika pintu di depannya mendadak tertutup sendiri. Saya dapat memastikan kalianlah yang menyebabkan iblis ini muncul di sini. Bukan soal Kirawuk, tapi kalung yang kamu bawa, kata polisi itu tanpa merasa kaget dengan pintu yang tertutup sendiri menunjuk kalung di tangan Dodi. Memangnya kenapa dengan kalung ini, Pak? Tanya Dodi. Kalung itu seharusnya menjadi pelindung bagi pemiliknya yang sekarang sudah mati karena dibunuh orang yang serupa dengan kekasihnya. Tukas polisi itu membuat Dodi terkejut. Rati tentu saja pemilik kalung itu. Pembunuhnya bernama Cakro. Ia sudah dieksekusi mati. Lalu bagaimana caranya kita keluar dari sini? Tanya Andre kemudian menoleh ke belakang tepat Sangkapati sedang mengejar mereka. Polisi tersebut tidak menjawab. Ia terbelok menuju koridor yang mengarah ke belakang gedung kepolisian tersebut. Seharusnya kalian bunuh saya, mumpung ada senjata api. Pak Dadang masih berbicara soal keinginannya. Sudahlah Pak Dadang, mati tidak akan menyelesaikan masalah. Seharusnya Bapak lebih optimis untuk menyelesaikan masalah yang Bapak timbulkan, tukas Andre. Ngomong-ngomong, nama saya Ardi. Sebaiknya kita cepat sebelum gerombolan mayat hidup itu datang, ujar polisi bernama Andre itu membuat Andre dan Dodi terhenyak. Mayat hidup? Mereka adalah gerombolan simpatisan PKI yang dieksekusi mati di tanah kosong selatan desa Cikahuripan yang dibangkitkan oleh Sangkapati, tutur Ardi. Saya pikir Kirawuk yang membangkitkan mereka, kata Pak Dadang. Kirawuk tidak membangkitkan siapapun, ia pun kembali hidup karena bantuan Sangkapati. Namun sekarang mereka bermusuhan, kata Ardi membuat Andre, Dodi dan Pak Dadang terheran-heran. Mereka merasa bingung karena polisi ini banyak tahu soal para demit dan Kirawuk. Namun mereka memilih tidak bertanya-tanya lagi. Brak!
Brak, brak. Suara hentakan genderang terdengar menandakan kemunculan entitas lain yang berjumlah banyak. Celaka, kita terlambat. Pasukan mayat hidup telah datang, kata Ardi seraya merogoh sakunya, kemudian mengeluarkan beberapa butir peluru dan mengisikannya ke shotgunnya. Apa mereka bisa dibunuh dengan senjata manusia? Tanya Andre. Tentu saja tidak, tapi ini akan memperlambat pergerakan mereka. Tukas Adi seraya menodongkan senjata ke depan. Seiring suara hentakan genderang, Andre dan yang lain menyaksikan ratusan mayat hidup dalam berbagai kondisi sedang berjalan tertati-tati ke arah mereka. Dar! Shotgun Ardi menyala memuntahkan butiran proyektil yang menghancurkan sebatang tiang kayu di tengah ruangan. Tiang tersebut langsung rubuh kemudian menimpa ke arah gerombolan mayat hidup tersebut. Mereka adalah mayat betulan, kekuatan iblis yang menggerakkan mereka. Begitupun dengan Sanggasena dan Sangkapati. Kau tahu bukan, kalau iblis tidak memiliki wujud real seperti manusia, ujar Ardi. Beberapa mayat yang tertimpa tiang terlihat meronta-ronta hingga berhasil melepaskan diri. Mereka menjadi lebih buas, berlari ke arah Ardi dan yang lain. Kita harus kembali, pekik Andre. Tidak, kita harus tetap bergerak. Kita lari melalui celah itu. Tukas Ardi seraya menunjuk ke arah lorong sempit di kanan koridor. Mereka pun berlari ke arah lorong tersebut untuk selanjutnya keluar dari gedung. Sementara mayat-mayat hidup terus mengejar hingga tertahan di lorong kecil itu. Langkah Ardi dan yang lain terhenti saat Sangkapati muncul tepat di depan pintu pagar belakang. Dia sudah di sini saja. Kita tidak mungkin melewatinya, ujar Andre. Seandainya Abajari masih hidup, kita pasti bisa keluar dari sini, ucap Pak Dadang. Abajari? Ardi terkejut ketika Pak Dadang menyebut nama itu. Iya Pak, ada apa? Kok seperti kaget? Tanya Pak Dadang. Abajari adalah ayah saya. Ia bercerai dari ibu saya sudah lama sekali, tukas Ardi. Berarti Anda saudaranya Pak Somad, kata Pak Dadang seraya melihat ke arah Sangkapati. Saudara tiri tepatnya, karena kami berbeda ibu. Sebaiknya kita tidak membahas itu dulu. Demit itu di depan kita, tampaknya tidak akan memberikan kita kesempatan, kata Ardi. Andre di belakang Ardi dan Pak Dadang membaca ayat-ayat suci dengan suara keras. Dan itu membuat Sangkapati menjadi semakin beringas. Celaka, mayat-mayat hidup juga ada di belakang kita, pekik Dodi saat melihat ke belakang. Ardi tanpa menyaut menembakkan shotgun ke arah pagar besi hingga hancur. Tanpa aba-aba lagi, mereka melewati pagar rusak tersebut keluar dari halaman belakang gedung. Di sana mereka malah mendapati suatu hutan lebat yang gelap. Hanya cahaya senter dari shotgun Ardi yang menerangi. Hutan, ujar Andre seraya celingukan. Di belakang memang hanya ada hutan, tidak ada pemukiman penduduk, tukas Ardi. Kita harus mencapai jalan raya, Pak, kata Dodi. Ardi mengangguk seraya beranjak menuju arah kiri gedung. Namun tiba-tiba Sangkapati muncul. Demit perempuan tersebut melayang ke arah Ardi. Ardi dengan sigap melompat menghindari. Cepat lari, teriaknya kepada Andre dan yang lain. Namun Andre malah terpaku. Begitu pula Pak Dadang dan Dodi. Maragapti Sukma, Ardi terhenyak menyaksikan Sangkapati sedang menarik Sukma 3 orang yang bersemaya. Ardi mengambil sesuatu dari kantong baju dinasnya, kemudian membentangkannya. Abah, semoga engkau tidak salah memberikan ini kepadaku. Ardi membaca doa-doa yang tertera di atas kain putih yang dibentangkannya itu. Mendadak kain itu bercahaya setelah ia membaca doa-doa.
Allahu Akbar. Jedar. Halilintar menggelegar disusul percikan kilat menerangi tempat itu. Saat itu Ardi melihat sesuatu yang berkilauan di tangan kanan Dodi. Ia pun lantas berteriak, "Dodi, bangun! Berikan kalung itu ke Sangkapati." Mendadak dari belakang muncul sosok lain yang merupakan Sangkapati versi laki-laki. Sosok tersebut bergerak cepat melayang ke arah Ardi. "Dodi, dengarkan saya," teriak Ardi. "Berikan kalung itu ke Sangkapati atau kita akan mati." Di saat Sangkasena berhasil mencengkeram leher Ardi, Dodi tersadar. Dengan cepat ia melepaskan kalung di tangannya, kemudian melemparkannya ke arah Sangkapati yang sedang menarik sukmanya Andre dan Pak Dadang. Wush! Kalung tersebut melesat kemudian melilit leher Sangkapati. Kalung yang bersinar tersebut membelit leher demit itu hingga sukma Dodi, Andre dan Pak Dadang gagal ditariknya. Sangkapati melorot kemudian jatuh ke atas tanah. Sosoknya tiba-tiba menjelma menjadi seorang gadis berparas cantik, mengenakan kebaya yang sama, yaitu kebaya merah. Dodi pun terkejut melihat perubahan wujud Sangkapati. Namun ia langsung mengalihkan perhatian ke arah Ardi yang sedang sekarat karena diguna-guna Sangkasena. Gadis jelmaan Sangkapati tiba-tiba melemparkan tusuk konde ke arah Sangkasena. Sangkasena terlempar ke belakang saat tusuk konde mengenai wajahnya. Tanpa memberi kesempatan, Sangkapati melanjutkan serangan ke arah Sangkasena. "Pulang kamu!" ujar Sangkapati seraya melilitkan selendang ke tubuh Sangkasena. Tubuh Sangkasena menguar menjadi serpihan yang terbang ke udara. Sosok tersebut menghilang di kegelapan. Tidak lama pun terdengar suara ayam jantan berkokok menandakan fajar telah tiba. Dan selesai. Itulah kisah misteri yang berjudul Tanah Pengorbanan. Semoga kisah kali ini bisa menjadi pengetahuan buat kita semua. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.